Soleh Solihun. Yeah, Pevita and Sons, terima kasih. Teh apa ini enak sekali loh. Ini. Gimana? Langsung memberikan kehangatan ya. Dan terasa didoakan gitu kan. Gitu ya. Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Bagus ini, harusnya begini nih, restoran, kafe-kafe itu. Berarti nanti the next harus ada makmur gitu. Nah, kan, ya? sama kaya-kaya gitu. Kaya. Gue tuh sebenarnya ngapalin males, ngitung-ngitung males. Jadi lu tuh mau jadi apa? Cita-cita hidup gue adalah banyak waktu luang, tapi tetap banyak uang. Selama ini lu kalau punya uang berarti dipakai buat keluarga? Ya pakai buat gue dulu sih. Plus ya mungkin gue kenapa nggak berpikir bakat gue apa, dan gue tuh nggak pernah memandang masa depan karena gue dari SD kalau nggak salah kelas 5 entah kelas 6 gue udah mengira gue nggak akan berumur panjang. Hah? Kenapa lo mikir gitu? Lu sakit-sakitan kecilnya? Bukan, karena gue pas lagi kelas 5 atau kelas 6 SD itu terlalu banyak kematian dalam hidup gue tuh. Kayak ada temen gue mati ketabrak di jalan tol, terus tiba-tiba ada sepupu gue meninggal. Terus gue sering baca buku itu loh, apa majalah Hidayah itu loh yang azab, apa siksa kubur, apa. Hidup lu dipenuhi ketakutan. Iya, hidup gue dipenuhi dengan nuansa kematian. Wah kalau nanti meninggal di dalam kubur disiksa gini-gini. Wah tuh ada baca mati suri, ada orang mati suri terus terbangun di dalam kubur. Wah kan serem banget kan. Iya. Wah. Terus gue tuh, ya kayaknya gue nggak akan hidup lama deh. Jadi ya udahlah nggak usah mikirin masa depan. Tuh kan, hati-hati loh apa yang Anda izinkan masuk ke dalam. Terus lo berubahnya di mana tuh? Mulai masuk kehidupan di dalam jiwa lo, menurut lo? Enggak, akhirnya gue justru itu jadi prinsip hidup gue. Ya bisa mungkin aja kita besok udah nggak ada. Jadi buat apa terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Jadi akhirnya kita nikmatin aja saat ini. Gue tuh kenapa bisa punya pandangan hidup seperti ini, karena dulu gini, waktu SD gue pengen buru-buru SMP, pengen pakai celana biru biar terlihat gede. Itu terus juga gue dulu. Udah SMP, aduh pengen pakai celana panjang, pengen buru-buru SMA. Udah SMA, gue pengen balik lagi ke SMP, ini kayaknya seru SMP. Terus pas, kayaknya lebih seru di SD, masih belum banyak masalah. Lagi SMA, pengen buru-buru kuliah, pengen ngerasain baju bebas. Begitu udah kuliah, gue pengen balik lagi ke SMA deh, kayaknya lebih enak kuliah sekolah pakai seragam menyenangkan SMA. Jadi kayak gitu. Gue waktu waktu itu di saat SMA pengen buru-buru kuliah, di saat SMP pengen buru-buru SMA, jadi kayak terlalu melihat masa depan tapi tidak terlalu menikmati saat ini. Lu tidak pernah hidup dalam sini dan kini? Dulu. Ya. Nah pas kuliah, gue baru sadar itu, mungkin udah bertambah. Tingkat berapa itu? Lupa ya tingkat berapa ya, pokoknya ya udah kayaknya tingkat-tingkat awal deh baru sadar, oh iya ternyata gua ngapain buru-buru pengen ini, ya harusnya kemarin gua nikmatin aja. Makanya gua kuliah 7 tahun kan, ya udah gua nikmatin aja. 7 tahun. Karena ya udah iya, manusia tuh kadang-kadang suka pengen buru-buru berjalan dari titik ini ke titik berikutnya tanpa sadar bahwa lu akan merindukan titik yang sekarang. Jadi harusnya dinikmati. Dan karena gue tahu dulu merasa umur nggak akan lama, berarti mungkin harusnya ya udah, kita kan tidak akan tahu umur kita kapan, dan ya nggak ada yang bisa menjamin juga lah kita umur sampai berapa, tapi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri dan menikmati hari ini. Iya. Oke, sebentar. Lo kan bilang kalau dulu dipenuhi dengan ketakutan dan cerita-cerita tentang kematian. Yeah. Dan itu membuat pandangan hidup lo adalah berarti kita harus nikmati yang sekarang, karena kita nggak tahu masa depan. Tapi bedanya dengan Soleh yang dulu yang ketakutan ngeliat ini itu, Soleh yang sekarang masih ketakutan nggak? Kadang-kadang masih ada. Kayak kalau sekarang lebih takutnya gini, mikir, oh kalau gue udah meninggal sekarang misalnya nih, gue pengen ngelihat anak gue gede itu sih. Kalau dulu gue lebih takutnya meninggal tuh karena gue pengen ngerasain bercinta lagi kecil. Kok gue masa belum ngerasain udah? Iya lagi kecil. Gitu. Wah umur gue kayaknya nggak akan nyampe nih sampai
tua nih, gue nggak akan nikah. Aduh, gue pengen ngerasain nih berhubungan badan, tapi kan dosa kalau belum menikah. Jadi kayak, kayaknya gue tidak akan bisa merasakan. Kalau dulu lagi kecil gitu, pikirnya, aduh, gue pada penasaran tuh. Ini lu lagi serius kan cerita ini? Iya beneran, gue dulu berpikir gitu. Aduh, umur gue nggak akan panjang, berarti gue nggak akan nikah. Ya, gue nggak akan tahu rasanya bersenggama. Anjir, mending bersenggama bisa. Oke, buat nggak buat anak-anak muda kadang-kadang bingung dia bersenggama itu apa, berhubungan suami istri. Iya, kalau sekarang lebih mikirnya, gue ya kan kalau ternyata meninggal sebelum anak gue gede dan ya gue kan pengen melihat lebih ke itu sekarang, lebih ke kayak. Tapi lu tahu kan lu bisa minta apa? Ya sama Allah dong, sama Tuhan. Iya, tapi lu kan boleh request lah. Enggak, tapi justru itu karena gue sadar kan gue sudah tahu bahwa yang namanya jodoh, umur itu sudah ditentukan dan tidak ada yang bisa menambah atau mengurangi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menikmati. Kalau sekarang gue udah punya anak, jadi meskipun gue tidak melihat masa depan dan gue tidak tidak terlalu meyakini bahwa akan panjang, akhirnya gue prinsipnya gini, oke, ada kemungkinan umur kita tidak akan sampai besok, jadi apa yang kita lakukan supaya anak gue hidupnya terjamin. Nah, jadi gue lebih mikir gitu. Gue memang tidak buat gue tidak memikirkan, tidak mengkhawatirkan masa depan, tapi setidaknya yang bisa gue lakukan, gue punya duit, gue taruh buat tabungan anak. Jadi lebih terencana. Iya, lebih terencana dari pandangan hidup seperti itu yang tidak memikirkan masa depan. Oke, kita tidak terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi, tapi kan boleh bersiap-siap. Misalnya, kalau seandainya hidup gua tidak panjang, anak gua belum selesai sekolah, gimana biayanya? Akhirnya gitu gua sekarang, dapat duit kerjaan, gua tabungin, ini buat kuliah anak, ini buat, jadi minimal kalau ada apa-apa, ya anak gue bisa hidup gitu. Iya. Dengar-dengar ngomong-ngomong soal kerjaan waktu kemarin pandemi ya, di saat semua orang susah, katanya lu malah kaya ya? Alhamdulillah ada. Gue tidak merasakan stres pandemi ya. Karena katanya waktu itu karena Soleh itu udah mulai dengan podcastnya dan YouTube-nya, tiba-tiba banyak company yang mau hire lu ya sebagai host. Ya, host. Akhirnya kan ada tuh si Authenticity, gara-gara itu kan hikmah pandemi, kan brand itu tidak bisa campaign off air ya, jadinya dialihkan ke digital. Ya gue yang ke ini rezeki, terus ya ada dari provider tiba-tiba ngasih kerjaan, jadi online semua tuh. Ya buzzing apa gitu, terus ya menyenangkan. Nggak sebagai host, kalau buzzing sih nggak host nggak. Kalau yang sama si provider ini sama Indosat ini, gue bahkan pekerjaannya tuh bukan cuma buzzing, datang ke mereka lagi bikin apa, datang ngapain? Datang aja. Terus ngapain? Ya nyapa aja lah, kan mereka ada namanya project collaboration nih. Si Indosat ini IM3 mengumpulkan sekelompok musisi buat bikin lagu di Puncak nih. Yang pertama nih waktu pandemi awal-awal 2020 nih. Ya, ada 7 musisi bikin lagu buat IM3 namanya Project Collaboration. Terus gua tiba-tiba diundang ke situ, ngapain? Ya datang aja lah, menyapa-nyapa aja. Meramaikan. Iya. Meramaikan. Iya, gua datang sebagai soleh-solehun terus menyapa-nyapa orang lagi bikin lagu, udah aja. Cuma berapa jam, terus gue pulang, posting, udah gitu. Enak ya? Enak, sampai sekarang kerjaan paling enak tuh sama Indosat itu IM3. Gue kadang-kadang datang, tiba-tiba ditelepon sama orang Indosatnya, lu ngapain besok? Gue kerja sore, ya siang mampir dulu lah ke sini, ngapain? Ya datang aja dulu lah. Oh gitu. Makanya saya cinta IM3. Oke. Hey IM3, aku sama Pongki temennya Soleh yang di Bali. Kita juga hobi nyapa orang. Boleh lah, jadi, boleh. Kalau perlu ya kita juga bisa. Boleh dong. IM3 silakan loh ini disponsori. Enak itu ya, sama itu si Authenticity kan. Karena ya alhamdulillah ya, gue tidak merasakan stres pandemi. Orang kan banyak yang stres ya. Wah apa gitu. Kalau gue pertama pas waktu pandemi nggak kemana-mana, gue seneng, gue mah nggak harus. Jadi kan sebelum pandemi kan malam minggu suka Teta, ayo kita jalan-jalan kemana, ngajak jalan anak. Gue tuh cuma pengen rebah-rebahan nonton TV gitu. Gara-gara pandemi kan tidak boleh keluar. Iya. Jadi gue bahagia kan. Oh lu kaum rebahan itu. Iya, gue seneng. Yang orang stres, gue mah enggak. Oh iya, setuju. Gue juga kaum di rumah. Iya, plus ya udah pas ya ada hikmah pandemi, dapat
itu podcast di Authenticity sampai sekarang udah mau berjalan season 4. Wow. Ya, ternyata tidak tidak semua orang merasakan ini ya, kesulitan pandemi. Ya walaupun temen gua, sahabat gua meninggal gara-gara Covid, terus sepupu gua, ponakan gua ada yang meninggal juga gara-gara Covid. Tapi dari gua pribadi mah malah dapat berkah. Iya, berkah pandemi kan dapat pekerjaan sampai sekarang. Menarik ya, bagaimana orang itu berbeda-beda caranya mereka memandang sebuah hal. Terutama barusan saya lihat soal pandemi, ketika orang susah, soalnya bisa melihat dari arah lain bahwa ya memang susah, ada saudara yang meninggal, tetap ada dirundung sedih, tetap ada, tapi di sisi lain kok berkahnya juga ada. Jadi Soleh ini, kalau gue boleh menyimpulkan lo setelah kita ngobrol berapa menit ini, termasuk orang yang mengenali anugerah ya, mengenali karena gini, banyak orang udah dikasih, kalau nggak mengenali kan nggak bisa menikmati. Karena apa ya, gua baru menyadari belakangan tuh yang guru ngaji bilang, kan ada ayat di Quran tuh yang bilang, kalau kau mensyukuri nikmatku, niscaya akan kutambah nikmatmu. Tapi kalau kau kufur nikmat, niscaya azabku sangatlah pedih. Jadi gua makanya menurut gua kita tuh harus bersyukur. Oh, dapat apapun, waktu gaji gua jadi wartawan cuma 5 jutaan sebulan, gue syukurin. Nggak gua mengutuk kenapa gini. Memang ada harapan, pengen gaji lebih gede, tapi syukurin aja. Kalau kita, makanya bener yang kalau disyukurin akan ditambah nikmatnya, karena yang nggak tahu ketika kita bersyukur ternyata ada lagi. Malah ketika nanya-nanya, aduh duit kapan nambah nih? Ketika ngutuk-ngutuk kapan kerjaan datang. Rungsing di situ. Iya, dulu zaman awal-awal gua freelance dari ngantor ke stand up kan nggak ada penghasilan tambahan, nggak ada penghasilan tetap ya, kadang ada, kadang enggak. Kadang misalnya 1 bulan nggak ada job, suka aduh ini bulan ini belum ada kerjaan. Panik. Iya, uring-uringan kayak stres, aduh ada kerjaan nggak ya? Malah nggak ada kerjaan. Begitu gua ikhlas, ya udahlah. Gua malah ketika momen itu selalu ingat yang Sujiwo Tejo bilang tuh. Apa tuh? Orang yang menista agama tuh bukan yang penista agama sesungguhnya adalah ketika orang yang menyaksikan bahwa besok tidak akan susah, nggak jelas makan apa, intinya lah. Kayak lu artinya lu uzon sama Tuhan. Iya. Jadi dan gua tuh merasa ya udahlah, ketika gua ikhlas, Allah bakal ngasih. Ada aja kerjaan. Berprasangka baik pada Allah. Iya, makanya kan Tuhan itu siapa, gua dengar dari siapa? Bahkan gua dengar dari Indraki atau siapa gitu. Tuhan itu seperti yang kita sangkakan. Ya. Ya udah, kita berbaik sangka aja sama Tuhan bahwa karena dia nggak mungkin jahat. Iya, makanya. Masa nyiptain kita terus sengaja buat dijahat-jahatin. Ya, walaupun mungkin kita suka bertanya kenapa ada orang susah, kenapa ada perang, kan kita apakah Tuhan jahat? Tapi gua mah berpikir, ayo udah, gua berbaik sangka aja sama Tuhan. Toh selama ini gua selalu dikasih yang baik, dari kecil sampai sekarang gua tuh merasa ini karena kebaikan Tuhan. Dan ibu gua cerita dulu, waktu kamu hamil, ibu gua tuh ngaji mulu, jadi banyak ibadah ibu gua tuh. Mungkin kenapa sekarang alhamdulillah nasib gua ya lumayan doa baik. Ibu. Ya, benar-benar doa ibu. Jadi ibu gua bilang, waktu mama hamil kamu rajin ngaji setiap malam gitu. Ya mungkin makanya ya alhamdulillah rezekinya bagus. Tapi ya itu, intinya mah mensyukuri. Kadang-kadang gini loh, kalau kita tidak mensyukuri, duit sebanyak apapun tidak akan terasa nikmat. Kan banyak sedikit tuh relatif ya. Banyak uang buat gua belum tentu banyak uang buat siapa. Tapi sedikit uang buat gua belum tentu sedikit buat siapa. Kan banyak kecil tuh tergantung ukuran. Ya. Tapi bagaimana kita mensyukuri itu kan bisa kita maksudnya. Soal mensyukuri itu mudah. Soal gimana kalimatnya? Banyak kecil itu relatif, tapi bagaimana kita menyikapi, memilihnya, bagaimana kita memilih untuk menyikapi yang kita dapatkan itu loh yang menurut gua berpengaruh. Makanya kayak gua dulu waktu di wartawan gaji 5 juta, cicilan rumah 3,6, sisa kan tinggal berapa? Iya. Ya disyukurin aja, gua masih lebih baik dibandingkan orang-orang yang di gerobak misalnya, yang tinggal di kolong jembatan. Ya. Terus ketika gua stand up
nggak sepi job, terus zaman gua wartawan gaji sebulan segitu, sekarang gua sekali stand up bisa lebih dari itu. Jadi disyukuri gitu. Kalau gua akhirnya itu tips membuat hidup bahagia dengan bersyukur dan selalu melihat bahwa ya kalau lu selalu membandingkannya dengan yang lebih, nggak akan selesai. Yang namanya manusia kan tidak akan pernah puas menurut gue ya, memang selalu. Tapi lu pernah nggak menangkap basah diri lu setelah udah berubah ini ya? Ada saat dimana ada khawatirnya tetap, aduh kayak lu balik ke pola yang lama itu gitu. Secara konseptor pun kan ide lu banyak. Pasti kan kalau kata anak sekarang BM banyak mau. Ya nah kan? Itu justru gua tuh tidak banyak mau. Mungkin jeleknya gua tuh tidak punya ambisi mendapatkan kesenangan, jangan terlalu bahagia menyambutnya. Kalau kita mendapatkan kesedihan, jangan terlalu juga jatuh menghadapinya. Apa itu sahabat Jo? Samadyo itu sesuai pada porsinya. Lu simple man nggak kalau menurut lu? Lumayan. Saking simpelnya kadang-kadang Teta suka marah. Istri ya? Iya. Nah kalau Teta lu ketemu di mana dulu? Ya memang cakep ya, tapi yang bikin gua suka tuh karena pas gua lihat dia datang pakai sepatu Vans dan nggak pakai kaos kaki, terus kayaknya ini anak kayaknya nggak ribet ya kayaknya gitu. Pikiran gua kan kayaknya ini bukan tipe-tipe cewek yang dandan repot rempong gitu. Ya sama aja ternyata.